Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 dari LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Saat ini, saya bertugas di SMP Aisyah Boarding School Bandung sebagai guru mata pelajaran matematika. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya melakukan praktik pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning pada materi sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi pada peserta didik kelas 8. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajarannya diberi kemudahan, kelancaran, nah kita awali pembelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk dipimpin berdoa. Sebelum kita belajar agar ilmunya berkah, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Suasana hatinya gimana siang hari ini? Gimana suasana hatinya? Semangat ya? Ya. Belajar matematika siang hari? Sangat excited banget. Hari ini tanggal 13 Juni ya. Sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu, hadir semua hari ini? Enggak. Yang tidak masuk? Safa, Sofi, Nadine. Kemana Safa, Sofi, Nadir? Rumah sakit. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau minta tolong dulu, silakan dicek sekitarnya. Meja, tolong mejanya, di bawah mejanya apakah masih ada sampah? Masih. Coba dilihat. Coba minta tolong dilihat ya. Kalau masih ada sampah, minta tolong untuk disimpan di tempatnya ya, Mas. Sebelum kita mulai pembelajarannya, nah ini ada video. Ini ada video sedikit motivasi biar lebih semangat kita belajar matematika hari ini ya. Serem juga. Karena dianggap pelajaran itu kan saja, tapi sayangnya dan kita sekolah sampai kita selalu mengambil semuanya.
Kalau yang udah boleh dikumpulkan ke depan. Udah soalnya? Udah. Jawabannya berapa nih? Jawabannya berapa? 406 dari 2 jam dapat penghasilan sebanyak 406.000 dari 90 kendaraan. Ibu lihat di jawabannya hampir semua sudah 406.000, berarti sudah bisa ya yang substitusi kemarin ya, masih ingat. Nah sebelumnya biar kalian, buat apa sih kita belajar SPLDV metode eliminasi itu? Supaya kalian lebih paham, lebih bermakna lagi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi hari ini kita belajar SPLDV dengan metode eliminasi itu punya tujuan yang harus kalian capai. Di antaranya di sini setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL berbasis 4C dengan bantuan PowerPoint dan LKPD berbasis masalah oleh Yogyakarta. Kalian itu nanti, atau kompetensi yang akan kalian dapat nanti, yang pertama kalian akan menemukan penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dengan tepat. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian acuan pembelajarannya, jadi selama 2 jam pelajaran ke depan, kita itu akan belajar yang pertama tadi sudah dibahas sedikit ya, di tujuan pembelajaran akan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Jadi kalian akan belajar berbasis masalah. Yang kedua, nanti kalian akan melakukan pengisian LKPD. LKPD-nya mandiri dan kelompok, kemudian diskusi juga, diskusi kelompok ataupun diskusi kelas, dan presentasi. Gitu. Nah, kemudian penilaiannya bagaimana? Penilaiannya dilakukan sepanjang pembelajaran. Jadi dari awal sampai nanti akhir, nah itu dilakukan penilaian. Penilaiannya diantaranya ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi nanti kalian presentasi itu ada penilaian, kalian diskusi juga sama. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang kita nonton video lagi. Silahkan disimak. Dengar?
Coba, Ibu minta satu orang yang menjelaskan permasalahan tadi. Siapa? Ringla? Jadi tadi itu ceritanya apa? Gimana? Terus harus ngapain? Bina itu ke Jogja, itu sama Aka. Nah, si Gista ini nitip ya, nitip bapia patok sama satu bapia kukus ke Binar. Nah, kita nggak dikasih tahu nih harganya berapa. Terus pas nyampe ke rumah, si Gista ngambil bapia patok sama bapia kukusnya. Gista karena Gista juga nggak tahu harganya, jadi kita masih 100.000. Nah, terus kita ditanya apakah cukup uang yang Gista berikan. Supaya tahu cukup harus gimana? Harus kita cari harga satuannya. Ya, terima kasih ya. Nah, ya jadi betul ya tadi inti permasalahannya itu kita harus mencari tahu uangnya cukup atau enggak gitu kan. Nah, silakan dari video tadi yang sudah kalian tonton itu diselesaikan, dicari solusinya, dicari jawabannya cukup nggak sih 100.000 buat bayar yang dititipin sama si Gista. Sebelumnya sudah berdasarkan kelompoknya masing-masing ya ini ya. Tidak ada kelompok lain yang nyasar ke kelompok satunya lagi. Nah, udah ya. Nah, ini Ibu bagikan dulu KPD-nya. Sudah pegang KPD-nya semua? Sudah. Nah, silakan permasalahan yang tadi didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa jawabannya dituliskan di LKPD. Kemudian setelah jawabannya sudah ada, nanti dipresentasikan di depan. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oh, udah. Berarti yang nomor 2. Begini Wak, eliminasi Wak. Boleh ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, gini nggak Wak? Terus empat 135 kali 3. Sambil disiapkan untuk presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita dari kelompok Smart mau mempresentasikan tentang SPLDV menggunakan metode eliminasi. Yang kita semua keluar ada Safanya lagi berhalangan untuk hadir, jadi ada di sini aja. Terus ada Rikla, terus ada Yasmin, dan ada Salwa. Yeay. Nah, jadi rumus masalah yang pertama itu kita disuruh membuat model matematika dari permasalahan bapia patok yang dibawa oleh angka. Nah, kita modelnya di sini tuh bapia patok itu P, kalau bapia kukus itu B. Terus selanjutnya setelah kita sudah mengetahui model matematikanya, kita lakukan dengan menggunakan metode eliminasi. Yang model pertama itu dikalikan koefisien awal dari model kedua, dan model kedua juga sebaliknya seperti kita lakukan kepada model pertama. Setelah dilakukan eliminasi, kita kurangi jumlahnya, lalu kita akan mengetahui salah satu nilai variabelnya. Dan di sini kita mengetahui nilai B, yaitu 50.000. Next. Setelah kita mengetahui nilai variabel B, kita akan menggunakan mencari variabel B dengan metode eliminasi juga. Lalu harus diketahui yaitu nilai B-nya 35.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang SPLDV. Jadi kelompok 3 itu ada saya Delia, ada saya Queen, ada saya Saci, Ada aku dan Nia. Jadi kami akan membahas rumusan permasalahan yang pertama, yaitu ada coba kamu temukan cara agar jumlah bapia patok yang diberi binar dan angka sama. Jadi yang pertama tuh dicari modelnya terlebih dahulu, kemudian modelnya adalah 2S ditambah 2Q sama dengan 220.000, 1S ditambah 2Q sama dengan 135.000. Nah, selanjutnya kita mencari KPK dari bapia patok. 2S tambah 3Q sama dengan 220.000 dikali 2, dan 1S ditambah 2Q sama dengan 135.000 dikali 3. Jadi hasilnya menjadi 4S ditambah 6Q sama dengan 440.000, dan 3S ditambah 6Q sama dengan 405.000. 4S dikurang 3S sama dengan 1S, 6Q dikurang 6Q sama dengan 0, 440.000 dikurang 405.000 sama dengan 35.000. Jadi hasilnya menjadi S sama dengan 35.000. Yang ketiga, coba kamu temukan cara agar jumlah bapia kukus yang diberi binar dan angka sama. Sama halnya dengan yang tadi, yaitu menggunakan mencari KPK dari
3Q sama dengan 220.000 dikali 1. 1S ditambah 2Q sama dengan 135.000 dikali 2. Hasilnya 2S ditambah 3Q sama dengan 220.000. Lalu 2S ditambah 4Q sama dengan 270.000. Yang perumusan masalah yang ketiga, jelaskan apakah uang yang dimiliki Bista cukup untuk membayar oleh-oleh. Jawabannya bisa. Jawabannya cukup karena Bapia Patok atau S mempunyai harga sebesar 35.000 per box, sedangkan Bapia Kukus atau Q mempunyai harga 50.000 per box. Jadi 50.000 ditambah 35.000 jadi 85.000, sedangkan uang yang dimiliki Bista adalah 100.000. Dan Bista memiliki kembalian 15.000. Sudah? Sudah. Silakan dibuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya boleh. Kan cara kalian teh itu dicari KPK-nya. Itu dicari KPK dari 2 sama 3. Dari 2 sama 3. Iya. Kita mau eliminasi yang ini karena mau eliminasi yang itu, jadi kita cari KPK dari dua revisi tersebut. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Jika tidak, Ada yang mau bertanya lagi nggak? tidak. Jawabannya sama. Tadi katanya Bapia Patoknya berapa? Yang kelompok 3? Bapia Patok 35.000. 35.000. Bapia Kukusnya? 50.000. Sama dengan kelompok yang pertama tadi adalah? Kalau untuk kelompok yang kedua sama? Sama. Terima kasih, silakan ditutup. Baik, jika sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Jawabannya sama semua ya, ternyata uang Gistanya cukup atau enggak? Cukup. Ada kembalian enggak? Ada Berapa kembaliannya? 15.000. Nah, kita tahu cukup tadi setelah mengetahui harga satu bapia patoknya berapa? Berapa? Satu boxnya berapa tadi? 5 apa 35? 35.000. Kalau yang bapia kukus berapa? 50.000. Jadi total yang harus dibayar Gista berapa? 85.000. Jadi cukup, malah ada kembalian. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, kalau gitu Ibu mau tanya. Kenapa tadi angkanya atau si pengalinya harus dibalik? Biar apa sih? Biar sama apanya? Variabel atau koefisien? Ya, terus kalau koefisiennya sama nanti gimana? Bisa dihilangkan. Jadi ketemu variabel yang lain. Nah, supaya lebih paham, sekarang silakan kalian kerjakan. Ini latihan soal ini dikerjakan mandiri, sendiri-sendiri ya. Kalau tadi kan diskusi kelompok, sekarang sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan selama 15 menit ya.
Udah ya? Bisa? Bisa? Bisa. Nah, nanti hasilnya akan Ibu periksa. Nah, dilihat hasilnya kayak gimana. Kalau yang remedial ya berarti nanti, kalau yang nilainya tidak memenuhi KKM berarti nanti ada remedial. Kalau yang udah bagus ada soal latihan biar lebih paham ya. Nah, tadi kan kita sudah menyelesaikan permasalahan oleh-oleh dari Yogyakarta ya. Nah, kemudian udah latihan soal juga. Coba kita simpulkan nih. Jadi dari tadi kita ngapain aja? Apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Coba kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan mengenai SPLDV dengan metode eliminasi? SPLDV dengan metode eliminasi itu artinya kayak gimana sih atau diapain? Dieliminasi. Maksudnya diapain dieliminasi itu? Dibuang. Dihilangkan, dibuang katanya. Untuk apa? Untuk apa? Mencari Untuk? variabel. Terus yang bisa kalian simpulkan nih, langkah-langkah apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian melakukan SPLDV dengan metode eliminasi? Langkahnya apa aja yang? Jadi yang pertama tadi bikin model, yang kedua cari nilai variabel dengan cara dieliminasi atau dihilangkan. Udah ketemu nilai variabelnya diapain? Selesai belum kira-kira kalau si nilai variabelnya udah ketemu? Sebetulnya udah selesai. Belum selesai ketika soal maunya minta hal yang lain. Misalkan kalau kita udah ketemu nih, si X-nya ketemu, si Y-nya ketemu, tapi soal maunya kayak tadi. Berapa jumlah penghasilan parkir selama 2 jam? Berarti kan ada pekerjaan tambahan ya. Tapi untuk SPLDV-nya selesai sampai ketemu nilai X dan Y-nya atau nilai masing-masing variabelnya gitu. Nah, jadi secara garis besar nih, ini yang kita pelajari hari ini ya. Kemudian terakhir nih, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, biar Ibu tahu kalian itu bahagia nggak, happy nggak belajar matematika siang hari ini? Silakan untuk di scan kemudian curhat di situ. So, silakan dipilih sesuai dengan suasana hatinya, ya. Cara mengeliminasi. Terima kasih yang sudah mengisi refleksinya. Nanti Bu lihat nih perasaan kalian hari ini belajar matematika di siang hari yang begitu cerah ini bagaimana? Ya, ini cerah sekali ya. Nah, sebelum pembelajaran kita selesai, nah Ibu mau minta bantuannya supaya menggenapkan usaha kita
mempelajari SPLDV dengan metode eliminasi ini, Ibu minta bantuannya untuk tetap berlatih di rumah. Jadi latihan lagi di rumah, karena kan matematika tanpa latihan biasanya cepat move on ya. Supaya lebih paham, lebih terampil, silakan kalian nanti kerjakan di modul halaman 20 bagian 1. Kerjakan latihan soalnya, dikumpulkan minggu depan ya. Nah, itu untuk tugas di rumahnya. Nah, kemudian untuk minggu depan nanti kita masih akan belajar SPLDV lagi, tapi dengan metode yang baru. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang substitusi, hari ini kita belajar tentang eliminasi. Minggu depan kita akan belajar tentang SPLDV dengan metode gabungan. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak. Oke, berarti silakan tugasnya dikerjakan. Kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh KM Rila. Setelah kita belajar matematika, mari kita berdoa sebelum pulang. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la